warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Enitias. Saya dari kelas F1 dengan NPM 10 12 18 55. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui selama 4 pertemuan terakhir. Ya, dari pertemuan 1 dan pertama. Pertemuan 1 itu adalah Ma'rifatul Insan, dan yang kedua yaitu Hakikatul Insan, dan yang ketiga yaitu Tokatul Insan, dan yang keempat yaitu Nafsul Insan. Baik, penjelasannya akan saya mulai. Selamat menyimak. Yang pertama yaitu Tarif Al-Insan. Ini tuh materi di pertemuan pertama. Apa itu Tarif Al-Insan? Tarif Al-Insan itu bisa diartikan yaitu definisi manusia. Jadi manusia itu dari mana, berasal dari mana, siapakah saya, berasal dari manakah saya. Di materi ini akan dibahas dari mana asal muasal manusia. Menurut definisi Islam, manusia itu diciptakan dari tanah. Sesuai definisi Islam, jadi manusia diciptakan dari tanah sesuai dengan ayat Allah, yaitu surat Al-An'am ayat 2, dan juga surat Quran surat Al-Sajdah ayat 7, dan juga Quran surat Al-Hijr ayat 28, yang di situ di surat-surat tersebut menjelaskan tentang mengapa manusia diciptakan dari tanah. Dan yang kedua, manusia itu setelah diciptakan dari tanah, manusia itu ditiupkan ruh. Ruh merupakan zat yang tidak terlihat, tetapi hakikat ruh ini terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan juga memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini konteks pembahasan hati. Bukanlah hati secara fisik, walaupun hepar juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Setelah manusia diciptakan dari tanah dan juga ditiupkan ruhnya pada saat di dalam kandungan ibu, manusia itu memiliki unsur-unsur seperti hati, akal, jasad, tekad, ilmu, dan juga amal. Pertama yaitu hati. Hati atau bahasa Arab yaitu kolbu adalah pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan juga hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak besar terhadap seorang jasad manusia. Secara lughwiyah atau hakikiyah, kolbu memiliki arti asli yaitu jantung. Dan ini sejalan dengan hadis bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal, atau dalam bahasa Arab itu al-aqlu. Al-aqlu ya. Disebutkan pula bahwa tempat Al-Quran ini adalah di dalam al-qalbu, hati. Sebagaimana al-asmu, hal ini berdasarkan firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 46. Unsur yang ketiga yaitu jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan juga kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad, dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Jadi di dalam hati atau di dalam kolbu manusia itu terdapat tekad yang kuat, dan di dalam akal terdapat ilmu yang akan kita serap oleh akal kita, dan juga di dalam jasad, di dalam tubuh kita itu terdapat amal yang akan kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya adalah amanah. Amanah manusia yaitu beribadah dan juga berkhilafah. Dalam amanah yaitu beribadah. Maksudnya beribadah yaitu kita menjalankan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan menjauhi larangan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khilafah yaitu kita menegakkan agama kita, yaitu menegakkan agama Islam, memberi adil kepada agama kita. Dan yang terakhir yaitu balasan. Balasan adalah berkenaan dengan dua amanah, yaitu Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazu. Al-jazu itu bahasa Arab dari amanah. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebaliknya, jika mereka melakukan kekafiran atau kekufuran, maka Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikatul insan ini terdiri 5, yaitu makhluk, ciptaan, dan juga dimuliakan, yang dibebani, bebas memilih, dan juga mendapat balasan. Makhluk atau ciptaan. Makhluk atau ciptaan itu yaitu makhluk diciptakan itu fitrah, suci begitu ya. Makhluk itu suci, dilahirkan secara suci fitrah, dan makhluk itu lemah, manusia itu lemah, dan juga manusia itu bodoh, dan manusia juga itu butuh, manusia juga itu butuh. Dan selanjutnya yaitu dimuliakan. Manusia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu secara ditiupkan ruh pada saat di dalam kandungan ibu. Dia juga diberikan keistimewaannya yaitu manusia memiliki akal, sedangkan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki akal. Dan juga dimuliakan yaitu ditundukkan untuknya, alam ditundukkan untuknya. Jadi manusia itu SDA, sumber daya alam itu ditundukkan untuknya, untuk kita sebagai manusia. Dan juga yang dibebani manusia itu dibebani antara ibadah dan juga khilafah, yaitu ibadahnya yaitu kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Sedangkan khilafah yaitu kita harus menegakkan keadilan untuk agama Islam. Seperti itu. Dan juga manusia itu, makhluk itu bebas memilih. Bebas memilihnya apakah dia ingin beriman ataukah menjadi orang kafir. Seperti itu. Dan juga hakikat manusia itu mendapat balasan. Jadi jika manusia beramal kebajikan, manusia akan diberikan surga pada nanti di yaumul akhir. Sedangkan jika mereka mendekati larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan neraka di yaumul akhir. Di pertemuan 3 kita membahas tentang tokakul insan. Tokakul insan itu atau potensi manusia. Manusia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi manusia juga diartikan sebagai kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan atau bakat tersembunyi begitu, atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Di potensi manusia ini terdapat pendengaran, penglihatan, dan juga hati atau al-qalbu. Pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang yang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan juga otak. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan kepadanya pada Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan juga pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat.
Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar di mata manusia. Memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal dari mata yang kita lihat. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang dan memerhatikan kejadian di alam semesta ini. Dan potensi yang terakhir yaitu hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal manusia. Hati juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Di sini juga terdapat tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bahasa Arab yaitu al-mas'uliyah. Itu dalam bahasa Arabnya dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus beralasah dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab yang telah dipikulkan kepadanya, yakni memperkenalkan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Di dalam potensi manusia ini seperti terdapat amanah atau berkhianat gitu ya. Apakah dia itu beramanah atau berkhianat? Di sini beramanah itu ada khilafah. Amanah adalah sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan juga dilaksanakan. Dalam amanah ini juga terdapat khilafah, yaitu keadilan terhadap umat Islam, dan juga di khilafah ini terdapat yang pertama, yaitu bukan pemilik yang asli, yaitu manusia bukan pemilik asli. Pemilik asli hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia juga menggunakannya harus sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Jadi menggunakannya itu harus sesuai dengan kehendak yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia juga tidak boleh menentang peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah telah berfirman di surat-suratnya bahwa manusia tidak boleh menentang peraturannya atau mendapatkan balasan di yaumul akhir, yaitu di neraka. Dan yang selanjutnya yaitu berkhianat. Berkhianat ini yaitu berkhianat seperti hewan ternak. Apa itu? Bagaikan binatang ternak atau juga seperti anjing, seperti monyet, dan juga seperti babi, dan juga seperti kayu, seperti batu, atau seperti laba-laba. Itu termasuk adalah khianat, bentuk-bentuk berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi yang terakhir yang kita pelajari kemarin yaitu adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan juga insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, nafsu berasal dari bahasa Arab, nafsun atau kata mufrad. Jam'annya anfus atau nufusun dapat diartikan sebagai roh atau nyawa dari seseorang, darah niat orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu.
Sedangkan definisi jiwa manusia sendiri yaitu jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dari roh, akal, atau awak diri. Di sini jiwa manusia dibagi menjadi tiga, yaitu ruh di atas hawa nafsu, dan juga ruh tarik menarik dengan hawa nafsu, dan juga ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Ruh di atas hawa nafsu adalah berorientasi di zikir, dan juga jiwa yang tenang. Sedangkan ruh tarik menarik dengan hawa nafsu adalah berorientasi akal dan juga jiwa yang selalu menyesali diri. Sedangkan ruh di bawah pengaruh hawa nafsu adalah berorientasi syahwat dan jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Jadi jika kita ingin berbuat jahat gitu ya, membuat jahat seperti membunuh sama manusia atau mengambil yang bukan kepunyaan kita, itu berarti ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Jadi ruh kita itu di bawah pengaruh hawa nafsu kita. Baik, mungkin itu pengetahuan saya tentang 4 pertemuan terakhir, tentang 4 subbab materi, yaitu tentang hakikatul insan yang pertama, dan juga mohon maaf, yaitu ma'rifatul insan yang pertama, hakikatul insan, tokatul insan, dan juga nafsul insan. Terima kasih juga kepada Ibu dosen Pendidikan Agama Islam yaitu Bu Dini. Terima kasih juga kepada teman-teman khususnya kelas F1 yang telah menyimak materi yang telah saya sampaikan, begitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.